Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi manajemen keuangan yang berjudul return dan resiko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi dan ada rekan saya yang pertama Titik Setioningsih, Zaki Zakia, dan Zanuar Krishna. Yang pertama akan membahas mengenai risiko dan return atau perhitungan dasar. Perhitungan return adalah tingkat keuntungan. Misalkan kita membeli saham dengan harga 1.000, kemudian 1 tahun mendatang kita jual dengan harga 1.500, perusahaan membayar dividen sebesar 100 pada tahun tersebut. Berapa tingkat keuntungan atau return investasi kita tersebut? Tingkat keuntungan dihitung sebagai berikut ini. Return 1.200 ditambah 100 dikurangi 1.000 dibagi 1.000 dikali 100%. Hasilnya 300 dibagi 1.000 dikali 100% yaitu 30%. Formula yang lebih umum untuk menghitung return adalah sebagai berikut ini. Return sama dengan PT dikurangi PT-1 ditambah DT dibagi PT-1 dikali 100%, di mana PT adalah harga atau nilai pada periode T, PT-1 adalah harga atau nilai pada periode sebelumnya atau T1, DT dividen yang dibayarkan pada periode T. Selanjutnya adalah perhitungan tingkat keuntungan atau return yang diharapkan risiko. Risiko bisa dikatakan sebagai kemungkinan penyimpanan dari hasil yang diharapkan dengan menggunakan standar deviasi yang menghitung dispersi atau penyimpanan dari hasil yang diharapkan. Dengan demikian, standar deviasi kita gunakan untuk mengukur risiko. Semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu aset, semakin tinggi risiko aset tersebut. Tabel perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan bisa dilihat berikut ini. Perhatikan bahwa probabilitas berjumlah 1, 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 1. Ada dua hukum probabilitas harus sama dengan 1 dan 2. Nilai probabilitas harus lebih besar atau sama dengan 0. Kedua hal tersebut merupakan persyaratan dari probabilitas. Sedangkan tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return bisa dihitung sebagai berikut ini. Bisa dilihat ya. Terlihat bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham A lebih tinggi dibandingkan B. Apakah dengan demikian aset A lebih dipilih dibanding aset B? Kita akan melihat dimensi lain, yaitu risiko untuk menentukan daya tarik investasi A dan B. Risiko bisa dihitung dengan menghitung standar deviasi return masing-masing saham. Perhitungan standar deviasi untuk masing-masing saham bisa dilakukan sebagai berikut ini. Pertama, kita menghitung variance return untuk masing-masing saham. Setelah variance ditemukan, standar deviasi dihitung sebagai akar dan dari variance return tersebut. Bisa dilihat di sini. Contoh tersebut menunjukkan angka yang kita harapkan, yaitu semakin tinggi risiko suatu aset, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan aset tersebut dalam pasar yang efisien. Hal semacam itu yang akan terjadi. Tetapi jika pasar tidak efisien, maka ada ketidaksempurnaan pasar. Kita bisa mengharapkan aset yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi, tetapi mempunyai risiko yang rendah. Secara umum, formula untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko atau standar deviasi dari tingkat keuntungan tersebut adalah sebagai berikut. Di mana ER tingkat keuntungan yang diharapkan, PI probabilitas untuk kondisi atau skenario 1, RI return atau tingkat keuntungan pada skenario 1, kemudian standar deviasi return atau tingkat keuntungan, dan variance return atau tingkat keuntungan.
Yang kedua yaitu return dan risiko dalam konteks portofolio. Tingkat keuntungan yang diharapkan portofolio adalah gabungan dari dua aset atau lebih. Dalam contoh yang tadi, jika kita gabungkan aset A dan aset B menjadi portofolio dengan proporsi masing-masing 50%, bagaimana tingkat keuntungan yang diharapkan dan risikonya? Tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata tertimbang dan tingkat keuntungan aset individualnya. Misal, portofolio tersebut kita beri simbol P. Tingkat keuntungan P adalah E sama dengan 0,5 dalam kurung 9 ditambah 0,5 dalam kurung 5,25 sama dengan 7,13%. Dengan kata lain, formula tingkat keuntungan yang diharapkan untuk suatu portofolio bisa dituliskan sebagai berikut. Yang B, risiko portofolio. A, covariance 2 aset. Perhitungan risiko portofolio lebih kompleks. Risiko portofolio tidak hanya merupakan rata-rata tertimbang dari risiko individualnya. Risiko varians atau portofolio untuk portofolio dengan 2 aset bisa dihitung sebagai berikut. Dari term-term di atas, hanya term covariance return aset A dengan B yang belum kita bicarakan. Covariance return 2 aset mengukur arah pergerakan 2 aset tersebut. Misal, kita mempunyai plot return 2 aset X dengan Y dan X dengan Z. Selanjutnya, bagan 1, arah pergerakan aset hipotesis X, Y, dan Z. Dalam gambar pertama, X dengan Y. Pergerakan harga Y cenderung berlawanan dengan pergerakan harga X. Pada saat harga X naik, harga Y cenderung menurun. X dan Y mempunyai arah pergerakan yang berlawanan. Dengan kata lain, kovarian X dengan Y adalah negatif. Pada gambar kedua, X dan Z. Pergerakan harga X dengan Z cenderung searah. Dengan kata lain, kovarian X dengan Z adalah positif. Covariance antar dua aset dihitung dengan formula sebagai berikut ini. Dengan menggunakan contoh di atas, perhitungan covariance bisa dilakukan sebagai berikut ini. Selanjutnya, tabel 2 perhitungan covariance seperti gambar. Pada tabel tersebut, terlihat covariance A dengan B bertanda negatif sebesar 9,8, yang berarti pergerakan harga aset A dengan B berlawanan arah. Setelah mengetahui covarian aset A dengan B tersebut, kita bisa menghitung varians portofolio C atau gabungan A dengan B dengan komposisi masing-masing 50% dengan menggunakan formula 6 sebagai berikut. Risiko tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tertimbang risiko individualnya. Rata-rata tertimbang risiko individual adalah risiko mempunyai nilai antara plus 1 sama negatif 1 atau inklusif. Semakin kecil nilai korelasi, misal negatif 1, maka potensi penurunan risiko semakin tinggi. Dalam contoh di atas, covariance mempunyai nilai negatif sehingga korelasi adalah negatif. Potensi penurunan risiko menjadi semakin besar. Misalkan, kita mengubah proporsi sekuritas A dan B menjadi 20% dan 80% berturut-turut. Berapa risiko portofolio tersebut? Risiko portofolio tersebut bisa dihitung sebagai berikut ini. Dengan mengubah komposisi, kita bisa membentuk portofolio dengan risiko yang sangat kecil atau mendekati nol, bahkan lebih kecil dari risiko sekuritas B atau 1,69%. Contoh tersebut menunjukkan bahwa diverifikasi dengan menggabungkan dua aset bisa menghasilkan portofolio dengan risiko yang sangat kecil. Contoh tersebut menunjukkan manfaat diverifikasi, dan dalam contoh tersebut, karena pergerakan antara sekuritas A dengan B sangat berlawanan, potensi diverifikasi menjadi semakin besar. B. Koefisien korelasi. Meskipun covariance bisa memberi gambaran arah pergerakan dua aset, tetapi angka covariance sensitif terhadap unit pengukuran. Misalkan dalam contoh di atas, return tidak dinyatakan dalam persentase, tetapi dalam desimal. Sebagai contoh, return sekuritas A dan B pada kondisi sangat baik adalah 0,2 dan 0,025 dan seterusnya. Covariance yang dihitung dengan formula di atas adalah negatif, 0,00098. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan negatif 9,80 dari tabel di atas. Apakah dengan demikian,
arah pergerakan dengan unit desimal lebih kecil dibandingkan dengan unit presentase? Jawabnya tidak, karena kita tahu data untuk keduanya pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam unitnya. Untuk menghilangkan kelemahan tersebut, koefisien korelasi bisa dihitung. Koefisien tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Gambar berikut menggambarkan plot return dua aset dengan koefisien korelasi +1, -1, dan 0,01 atau mendekati 0. Korelasi antara kedua sekuritas tersebut menunjukkan angka yang mendekati -1, yang berarti terjadi korelasi yang negatif yang hampir sempurna. Dengan korelasi semacam itu, potensi penurunan risiko melalui diverifikasi menjadi cukup besar. Hal tersebut terlihat dengan komposisi A sama dengan 20%, B sama dengan 80%. Risiko portofolio dengan komposisi tersebut mendekati 0. C. Efek diverifikasi. Dengan menggabungkan dua aset yang mempunyai covariance yang negatif, risiko portofolio atau yang diukur melalui variansnya cenderung menurun. Dengan kata lain, diverifikasi yaitu menginvestasikan pada beberapa aset cenderung menghasilkan risiko yang lebih kecil. Kunci dalam penurunan risiko portofolio adalah varians atau koefisien korelasi antar aset. Koefisien korelasi yang semakin mendekati negatif, satu mempunyai potensi yang lebih besar untuk menurunkan risiko portofolio. Secara umum, jika jumlah aset dalam portofolio ditambah atau misal ditambah secara random, ada kecenderungan risiko portofolio tersebut semakin mengecil. Semakin ditambah jumlah asetnya, penurunan risiko portofolio semakin kecil. Dengan kata lain, risiko akan semakin menurun dengan tingkat penurunan yang semakin lambat. Dengan ditambahnya jumlah aset dalam portofolio, gambar berikut ini menunjukkan situasi semacam itu. Gambar tersebut menunjukkan bahwa risiko portofolio yang dihitung dengan standar deviasi menunjukkan penurunan yang semakin melambat. Dengan ditambahnya jumlah sekuritas, pola semacam itu menggunakan pola yang diharapkan jika kita menambah sekuritas secara random ke suatu portofolio. Dengan gambar tersebut menunjukkan bahwa untuk risiko total ada sebagian risiko yang bisa dihilangkan melalui diverifikasi, tetapi ada sebagian lagi yang tidak bisa dihilangkan melalui diverifikasi. Risiko yang bisa dihilangkan tersebut sebagai risiko tidak sistematis atau risiko pasar, sedangkan risiko yang tidak bisa dihilangkan disebut sebagai risiko sistematis. Untuk satu aset, varian yang diharapkan adalah 46,62. Jika saya ditambah, maka varian cenderung menurun. Penurunan pertama dari 1 ke 2 aset cukup drastis, yaitu turun dari 46 ke 26. Penurunan berikutnya relatif lebih kecil. Jika saya ditambah terus, penurunan menunjukkan angka yang semakin kecil. Dari 900 aset ke 1000 aset. Varian hanya turun dari 7097 ke 7058. Kovarian rata-rata adalah 7058. Saham di NYC terlihat penurunan resiko semakin mendekati kovarian rata-rata tersebut. Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian dari resiko total bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Resiko total adalah 46. Resiko yang tinggal tidak bisa dihilangkan adalah sekitar 7. Dengan demikian, resiko yang bisa dihilangkan melalui diversifikasi adalah sekitar 39 atau 39 per 46 kali 100% sama dengan 85%. Resiko sistematis mencakup sekitar 15% dari resiko total. Resiko total biasanya diukur dengan varian atau standar deviasi return suatu aset. Resiko sistematis dihitung melalui formula. Sebagai contoh, misalkan standar deviasi return pasar adalah 25%, standar deviasi aset adalah 20%. Korelasi antara return aset dengan return pasar adalah 0,8. Beta aset bisa dihitung sebagai berikut ini. 3. Set efisien. A. Korelasi sama dengan +1, positif sempurna. Misalkan korelasi antara A dan B adalah +1. Resiko portofolio bisa ditulis sebagai berikut ini. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika korelasi antara aset A dengan aset B sama dengan +1,
Resiko portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari resiko aset individual. Dengan kata lain, diversifikasi dalam situasi ini tidak memberikan manfaat karena resiko portofolio tidak bisa lebih rendah dari rata-rata tertimbang resiko aset individualnya. Tabel berikut ini menunjukkan hasil perhitungan untuk resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio dengan komposisi yang berbeda-beda tersebut. B. Korelasi -1 negatif sempurna. Misalkan korelasi antara A dengan B adalah -1. Resiko portofolio bisa dituliskan sebagai berikut ini. Perhatikan bahwa karena resiko selalu bertanda positif, tidak ada resiko yang negatif, minimal adalah 0. Maka resiko di atas disingkat menjadi tabel 5 resiko dan return dengan korelasi sama dengan -1. Perhatikan bahwa komposisi portofolio adalah 21% pada aset A dan 79% pada aset B. Resiko portofolio menjadi sangat kecil, mendekat 0. Jika korelasi komposisi tertentu sedemikian rupa sehingga resiko portofolio sama dengan 0. C. Korelasi sama dengan 0 atau tidak ada korelasi. Misalkan korelasi antara A dan B adalah 0. Resiko portofolio bisa dituliskan sebagai berikut ini. Persamaan di atas tidak bisa disederhanakan lagi dengan menggunakan formula tersebut. Tabel berikut ini meringkis tingkat keuntungan dan resiko portofolio dengan mengasumsikan korelasi antara dua aset sama dengan 0. Selanjutnya adalah A. Gambar resiko dan return. Return dan risiko portofolio dengan komposisi korelasi yang berbeda-beda tersebut bisa kita plot seperti terlihat di dalam gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa jika korelasi sama dengan 0, maka return dan risiko merupakan rata-rata tertimbang dari return dan risiko aset individualnya. Jika korelasi sama dengan -1, terbentuknya dua garis, yaitu dari titik A sampai ke titik B mana risiko sama dengan 0. Sampai titik B. Jika korelasi sama dengan 0, maka garis yang di tengah antara garis untuk korelasi +1 dengan korelasi -1 akan terbentuk. Jika korelasi antara dua aset di mana -1 dengan +1, maka kurva plot tingkat keuntungan dengan standar deviasi akan berada di antara kurva plot untuk korelasi -1 dengan +1. Secara umum, jika korelasi semakin mendekati -1, maka garis yang terbentuk akan semakin mendekati garis -1. Sebagai contoh, jika korelasi sama dengan -0,5, maka garis lengkung antara garis korelasi -1 dan korelasi 0 akan terbentuk. Sebaliknya, jika korelasi semakin mendekati +1, maka garis yang terbentuk semakin mendekati garis +1. Bagian 4, plot risiko dan return korelasi +1, -1, dan 0 sebagai berikut. Selanjutnya adalah E. Set yang efisien dengan portofolio dengan lebih dari dua aset. Secara umum, korelasi antara aset biasanya bernilai positif tetapi kecil, karena secara umum korelasi antara aset akan bertanda positif. Maka set yang efisien yang akan kita peroleh mempunyai bentuk lengkung seperti bentuk garis antar korelasi 0 dengan 1 pada bagian 5 di muka. Berikut ini bentuk set yang efisien untuk banyak aset. Bagian 5, set yang efisien sebagai berikut. 4. Risiko dan return portofolio dengan lebih dari dua aset, yang terdiri dari aset A dan B, E atau RA sama dengan 9%, E atau RB dengan 5,25%. Sigma A sama dengan 6,04%. Sigma B sama dengan 1,69%. Yaitu aset C yang dengan E atau RC sama dengan 12%. Sigma C sama dengan 15%. Berapa tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko portofolio dengan berdiri dari aset A, B,
dan C dengan komposisi masing-masing adalah 40%, 30%, dan 30% berturut-turut. Misalkan matriks korelasi antara ketiga aset tersebut sebagai berikut ini. Tingkat keuntungan yang diharapkan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. Formulanya sebagai berikut. Jika aset dalam portofolio semakin besar, perhitungan risiko portofolio menjadi semakin kompleks. Bagian berikut ini bisa membantu memvisualisasikan perhitungan risiko portofolio dengan tiga aset tersebut. Selanjutnya, bagian 6. Komponen risiko portofolio sebagai berikut. Risiko dalam portofolio merupakan gabungan dalam bagian tersebut. Jika aset dalam portofolio bertambah, maka jumlah kotak juga semakin bertambah, yang berarti komponen dalam risiko total menjadi semakin bertambah. Varian portofolio bisa dituliskan sebagai berikut ini. Jika aset dalam portofolio bertambah, maka komponen yang perlu dihitung dalam portofolio menjadi semakin banyak. Jika ada N aset dalam portofolio, maka kita perlu menghitung sebagai formula berikut. 5. Model indeks tunggal. A. Risiko dan return aset tunggal berdasarkan model indeks tunggal. Model indeks tunggal merupakan pendekatan terhadap model perhitungan risiko Markowitz. Karena itu, hasil yang diperoleh dari model indeks tunggal bisa berbeda dengan perhitungan secara langsung atau dengan Markowitz. Langsung menghitung standar deviasi return aset. Biasanya hasil yang diperoleh oleh model indeks tunggal cenderung lebih rendah dari perhitungan langsung. Hal tersebut dikarenakan model indeks tunggal mengasumsikan kovarian antar saham adalah 0. Penulisan model indeks tunggal yang lebih lengkap adalah sebagai berikut ini. Formulanya adalah ini. B. Return dan risiko portofolio berdasarkan model indeks tunggal. Untuk portofolio dengan aset, tingkat keuntungan yang diharapkan untuk suatu portofolio bisa dituliskan sebagai berikut ini. Formulanya ini. Tingkat keuntungan pasar yang diharapkan dan standar deviasi pasar adalah 25% dan 20% berturut-turut. Berapa tingkat kerugian dan risiko portofolio yang berdiri dari keempat saham tersebut dengan bobot yang sama? Pertama, kita perlu menghitung parameter untuk portofolio sebagai berikut ini. Formulanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih semuanya.